Trevin menatap langit, pikirannya kalut. Apakah mungkin Kalila ada hubungannya dengan perusahaan itu? Atau dia hanya terlalu banyak berpikir? Dia tidak bisa memastikan, tapi keraguan itu membuatnya sangat tidak nyaman. Sementara itu, Kalila sedang berbaring di tempat tidur. Tanpa kehadiran Trevin, suasana hatinya jauh lebih tenang. Namun pikirannya masih penasaran, siapa yang menelepon Trevin tadi. Tiba-tiba sebuah pesan masuk dari Heston. Ia memberitahukan bahwa proyek rahasia milik perusahaan Trevin telah didaftarkan lebih dulu oleh pihak lain. Heston juga mengingatkan Kalila untuk lebih berhati-hati. Sudut bibir Kalila terangkat sedikit. Apakah ini ada hubungannya dengannya? Dan kalaupun iya, apa yang bisa Trevin lakukan padanya? Paling parah hanya kematian. Tapi ia tidak menjawab pesan itu. Ia hanya memilih berpura-pura tidak tahu. Tak lama Trevin kembali, namun ia hanya berdiri diam di depan pintu, menatap Kalila seolah ingin mencari jawaban dari ekspresi wajahnya. Tatapan mereka bertemu, hening. Beberapa saat kemudian, Kalila mengernyit sambil tersenyum sinis. Ada apa Tuan Hun? Ada yang salah. Kenapa menatapku seperti itu? Trevin menatap senyum palsu Kalila, lalu berjalan masuk. Apakah kau tahu bahwa perusahaan baru saja diretas? Tanyanya. Kalila terkejut, tapi cepat menyembunyikannya. Berita itu sudah ramai di internet. Siapapun yang membuka media sosial pasti tahu. Apakah kau pikir aku terlibat? Tanya Kalila. Trevin menatap matanya. Tentu saja tidak. Tapi, peretasnya ternyata adalah seseorang yang sangat kau kenal. Kalila mengernyit. Heston. Tapi Heston tak mungkin gegabah di saat penting seperti ini. Siapa lagi? Apa maksudmu Tuan Hun? Aku tidak punya koneksi dengan orang sehebat itu. Mungkin Anda salah paham dan terlalu melebih-lebihkan saya. Trevin menuju tempat tidur lalu setengah berbaring sambil menatap langit-langit. Bukan melebih-lebihkan, justru aku meremehkannya. Anak 5 tahun, tapi bisa meretas sistem perusahaan besar. Siapa yang akan menyangka? Kalila langsung sadar siapa yang dimaksud. Wajahnya menegang, meskipun ia berusaha tetap tenang. Tuan Hun benar-benar suka bercanda. Mana mungkin anak kecil seperti itu meretas Hun Corporation. Lagi pula untuk apa? Benarkah? Trevin mengangkat alis. Mau dengar rekamannya? Tanpa menunggu jawaban, ia memutar rekaman percakapannya dengan Nathan. Suara itu tak asing bagi Kalila. Wajahnya berubah marah sekaligus cemas. Ia tahu anaknya sangat cerdas, bahkan lebih pintar dari anak-anak seusianya. Tapi ia tak pernah menyangka kalau Nathan bisa sejauh itu, dan sebagai ibu, ia bahkan tidak tahu kemampuannya sebesar itu. Kalila menarik napas, menyembunyikan kekhawatirannya lalu berkata sinis, Tuan Hun memaksa dan menjebak seorang anak kecil. Bahkan jika Anda menyebarkan rekaman itu, siapa yang akan percaya? Apa salah anak saya sampai Anda harus sejauh ini? Trevin tak melewatkan ekspresi terkejut Kalila. Sepertinya dia memang benar-benar tidak tahu kemampuan anaknya. Apa, mau kukirimi rekamannya untuk dicek keasliannya? Tanya Trevin. Kau sudah membesarkannya 5 tahun, tapi bahkan tidak tahu dia seorang jenius. Apa maumu sebenarnya? Kalila bertanya, suaranya mulai berat. Meskipun anaknya memang melakukan itu, bukan Trevin yang berhak menghakiminya. Apalagi pria itu berutang banyak pada Nathan. Trevin tertawa kecil. Aku membuat program pertamaku saat umur 12 tahun. Dulu aku dipanggil jenius. Tapi dibandingkan anak itu, aku jadi merasa biasa saja. Kalila menggertakkan giginya. Dia tahu IQ Nathan tinggi, tapi, sampai bisa meretas sistem perusahaan besar dan menyebarkan data. Ia sendiri bingung, harus bangga atau marah. Omongan seperti itu tak ada gunanya Tuan Hun. Silakan lanjutkan maksudmu, katanya. Trevin tahu identitas Nathan, tapi selama ini dia diam. Kalila kira itu karena rasa bersalah. Ternyata hanya menunggu saat tepat untuk memanfaatkannya. Melihat kebencian dan kekecewaan di mata Kalila, Trevin tahu dia telah salah paham. Tapi dia tidak peduli, dia memang tidak berniat menjelaskan. Dengan datar ia berkata, aku tak tertarik menargetkan bocah itu. Tapi kau tahu apa yang akan terjadi kalau kasus ini masuk ke polisi. Jangan lakukan itu, kata Kalila spontan. Lalu ia terdiam, tak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Dia menggertakkan giginya, menahan marah. Trevin berdiri. Kenapa tidak? Bukankah kau tahu dari awal kenapa aku membicarakan ini sekarang? Jadi katakan saja apa maumu Tuan Hun. Apa yang harus aku lakukan agar kau melepaskan Nathan? Tanya Kalila. Nathan masih kecil,
mungkin tidak bisa dihukum secara hukum. Tapi jika ini sampai bocor ke publik, identitasnya akan terungkap. Dia sangat mirip Trevin. Semua orang akan tahu. Kalila hanya ingin melindungi putranya. Itu anak yang dia lahirkan, dan dia tak akan membiarkan Trevin menyakitinya. Tatapan mata Trevin gelap. Ia kecewa. Dia menyadari bahwa Kalila meskipun tahu Nathan adalah anaknya, lebih memilih berbohong daripada mengungkapkan kebenaran. Apakah dia menganggap ayah kandungnya akan menyakiti anaknya sendiri? Wajah Trevin mengeras. Kalila melihat rahangnya yang mengeras, mata yang dipenuhi amarah, dan tidak mengerti kenapa dia semarah itu. Memikirkan hal itu, Kalila balas menatap tajam ke arah Trevin, tak mau mundur sedikit pun. Trevin hanya menatap balik, lalu tertawa, tawa dingin yang membuat siapapun merasa ngeri. Kau ingin menyelamatkan putramu kan? Maka tetaplah di sisiku, jadilah kekasihku, ucap Trevin datar. Begitu kalimat itu keluar dari mulutnya, Kalila langsung meraih sesuatu dari meja di samping tempat tidur dan melemparkannya ke arah Trevin. Sayangnya pria itu dengan mudah menghindar. Tak tahu malu, Kalila berteriak dengan kemarahan yang membara. Dengan santai Trevin melangkah mendekat, menangkap tangan Kalila dan berkata dingin, menurutmu kau masih pantas bernegosiasi denganku. Kecuali jika kau rela kehilangan anakmu. Dia masih kecil, aku punya banyak cara untuk menyulitkannya. Kau ingin mencobanya. Kalila menatapnya penuh amarah. Saat ini, pria itu terlihat persis seperti seseorang yang dipenuhi kebencian, seperti 5 tahun yang lalu. Benar, manusia tak akan benar-benar berubah. Setelah berpura-pura begitu lama, akhirnya dia menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Bahkan setelah tahu Nathan adalah putranya, dia tetap tidak berniat melindunginya. Kalila menggertakkan giginya. Kalau aku tidak setuju, Trevin tertawa pelan. Ia lalu mengeluarkan ponsel dan menelepon seseorang di depan Kalila. Bawa Nathan pergi dan jaga dia di tempat yang tak bisa dilacak siapapun, perintahnya. Setelah menutup telepon, Trevin menatap Kalila dingin. Benar, hukum tak bisa menyentuhnya. Tapi aku bisa. Jangan harap kau bisa melihat anak itu lagi dalam beberapa tahun ke depan. Trevin, kau bajingan. Kalila berteriak. Ia mencoba bangkit untuk melawan, tapi kakinya masih patah. Dia tak punya tenaga, bahkan berdiri pun sulit. Dengan mudah Trevin menekannya kembali ke tempat tidur. Apa, tak sabar ingin melayaniku, katanya sambil mengangkat dagu Kalila dengan senyum mengejek. Kalila marah bukan main. Trevin, tidak bisakah kau bicara dengan manusiawi pada seorang ibu? Apa Soraya tak bisa memuaskanmu? Trevin mengernyit lalu tersenyum sinis. Sudah kubilang, aku hanya menyukaimu. Selama aku menginginkanmu, kau takkan pernah bisa melarikan diri. Aku sarankan kau bersikap lebih kooperatif, siapa tahu, mungkin kau bisa melihat putramu lagi. Setelah berkata begitu, ia mundur 2 langkah, seolah pria kejam barusan bukan dirinya. Kalila menahan napas, amarah membuat dadanya naik turun. Tapi tentu saja, dia tidak bisa mengabaikan keselamatan Nathan. Toh 5 tahun lalu Trevin sanggup meninggalkan mereka, apa yang membuatnya peduli sekarang? Namun, mungkinkah dia benar-benar belum sadar siapa Nathan sebenarnya? Atau, semua ini dilakukan dengan sengaja walau dia tahu. Kalila menatapnya dengan penuh kebencian, berharap bisa menghancurkannya. Tapi Trevin tampak sangat tenang, seolah menikmati kekuasaannya. Pergi, aku tak mau melihat wajahmu, Kalila meraung marah. Ia benar-benar menyesali keputusan mencintai pria seperti ini. Dia bahkan tak layak disebut manusia. Trevin tersenyum tenang. Jangan lupa, aku yang membayar kamar rumah sakitmu. Jadi kenapa aku harus pergi? Kalila menarik napas panjang, mencoba menahan amarah. Kalau begitu aku yang pergi. Ia menarik selimut, hendak turun dari tempat tidur. Trevin mendecak kesal, lalu menahan gerakannya. Aku sarankan kau patuh. Kalau tidak, kau takkan pernah melihat anakmu lagi. Kau bukan manusia. Mata Kalila penuh kebencian. Semua yang dilihatnya tampak merah, dan pikirannya kacau. Hingga tiba-tiba semuanya menjadi gelap dan ia pingsan. Kalila, Trevin panik. Ia segera memanggil dokter. Setelah pemeriksaan, dokter berkata, kondisinya stabil. Tapi emosinya terlalu labil menyebabkan dia pingsan. Saya sarankan untuk menghindari tekanan mental. Kesehatannya tidak baik. Trevin mengernyit. Kesehatan wanita ini benar-benar mengkhawatirkan. Setelah dokter pergi, Trevin duduk termenung. Ia tak menyangka Kalila bisa sekacau itu. Ketika Kalila sadar, Trevin sudah pergi.
Ia menghela napas lega dan segera menelepon Eloise. Eloise, di mana Nathan? Eloise terdengar panik. Orang-orangku tak bisa menahan mereka. Nathan dibawa oleh orang-orang Trevin. Apa-apaan ini? Menculik anak orang. Kalila merasa hancur. Ternyata Trevin benar-benar melakukannya. Tenang, jangan khawatir. Aku tutup dulu, katanya pelan. Ia tak ingin Eloise ikut terseret. Keluarga Tanner bergantung pada Cosmo, mereka tak bisa melawan Trevin. Kalila segera bangkit, menyeret tubuh lemahnya keluar ruangan. Trevin sedang berbicara di telepon dengan Lukas ketika melihat Kalila keluar dengan wajah panik dan mata merah. Ia segera menutup telepon dan menghampiri wanita itu. Kakimu belum sembuh. Apa kau mau kehilangan kakimu juga? Tanyanya sinis. Kalila ingin membunuhnya dengan tangan kosong, tapi dia tahu tak bisa impulsif. Ia kembali duduk di tempat tidur, berusaha tenang. Ia harus memikirkan semua ini dengan kepala dingin. Menjadi kekasih Trevin memang bisa membuat rencananya berjalan lebih lancar. Bukankah itu memang niatnya sejak awal? Tapi, dia tetap saja marah. Kalila menahan air matanya. Kalau aku menurutimu, apakah kau akan membiarkan anakku pergi? Trevin terdiam. Itu bukan jawaban yang ia harapkan. Ia ingin Kalila mengakui identitas Nathan. Tapi dia malah memilih menyerah demi anaknya, tanpa menyebut hubungan mereka. Kenapa dia begitu sulit percaya padanya? Trevin menatapnya dalam, merasa bahwa ia tak benar-benar mengenal wanita ini. Kalila tak menghindari tatapannya, matanya penuh tekad dan dendam. Trevin mendudukkannya kembali ke tempat tidur. Tentu saja tidak mungkin, aku harus menjaga bocah itu, siapa tahu kau kabur. Kalila sangat cemas, tapi ia tahu percuma berdebat. Selama kau memuaskanku, aku janji tak akan menyentuh anak itu, kata Trevin tanpa rasa bersalah. Aku bahkan akan mengizinkanmu menemuinya seminggu sekali. Tentu saja jika kau bersikap baik, kau bahkan bisa membawanya kembali tinggal bersamamu, kata Trevin. Trevin, jangan pernah berani menyentuh anakku. Jika kau berani, aku tidak akan tinggal diam. Kalila mengancam dengan tatapan tajam. Keteguhan Kalila terhadap Nathan membuat Trevin merasa tak nyaman. Ini bukan niat awalnya, namun situasi sudah sejauh ini, dan ia tidak bisa mundur lagi. Ia mulai merasa kasihan pada bocah itu. Tapi apapun yang terjadi, yang terpenting adalah Kalila tetap berada di sisinya. Itu saja yang ia pedulikan. Dia tahu Kalila menyimpan sesuatu darinya, sesuatu tentang 5 tahun lalu. Tapi Trevin memilih menunggu, menanti saat Kalila siap untuk menceritakannya sendiri. Melihat mata Kalila yang memerah karena marah dan sedih, Trevin sadar kalau semua yang dilakukannya sekarang hanya membuat wanita itu makin membencinya. Tapi setelah merindukannya selama 5 tahun, bahkan jika Kalila menatapnya dengan kebencian, Trevin tidak akan melepaskannya. Tenang saja, akan ada banyak orang yang menjaga anak itu. Dia tidak akan kekurangan apapun, ucap Trevin dengan nada tenang. Jika Nona Hook sampai tahu tentang ini, aku rasa itu hanya akan menyulitkanmu. Kuharap Presiden Hun bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Aku tidak terbiasa membereskan masalah orang lain, balas Kalila dengan nada sinis. Tatapan Trevin mengeras. Aku yang akan mengurusnya, kau tak perlu ikut campur. Kalila mendengus dingin. Jika Soraya memang ingin mencari masalah, dia akan membalas semua luka masa lalu yang ia derita dengan setimpal. Di mana aku akan tinggal? Tanya Kalila. Dia tidak percaya Trevin akan cukup baik untuk menempatkannya di rumah yang sama. Di rumah tua keluarga Hun, jawab Trevin datar, seperti hal itu wajar saja. Kalila tertegun. Ia mengira Trevin akan menyembunyikannya di tempat lain. Dia tidak menyangka pria itu akan dengan terbuka membawanya kembali ke rumah itu. Kau tak khawatir apa kata orang-orang atau Soraya? Sindir Kalila. Soraya tidak tinggal di rumah itu. Kau tidak perlu khawatir, jawab Trevin. Perkataan itu memunculkan rasa familiar dalam hati Kalila. Seolah dia pernah mendengar kalimat yang sama dari Trevin dulu, tapi dia tidak bisa mengingat kapan dan dalam situasi seperti apa. Sepertinya Tuan Hun benar-benar dermawan. Tapi bahkan jika Nona Hook tidak mempermasalahkan, aku rasa orang tuamu juga tidak akan menyetujui. Apa hak seorang pelayan sepertiku tinggal di rumah keluarga Hun? Kalila berbicara tenang, menyebut dirinya sendiri sebagai pelayan dengan sengaja. Kalila, suara Trevin meninggi, tak tahan dengan nada acuh Kalila. Aku akan mengumumkan pada dunia bahwa kau adalah tunanganku. Selama kau di sisiku, status itu tidak penting. Kalila mengerutkan kening,
melihat ada luka dalam mata Trevin. Ia sempat berpikir pria dingin dan kejam ini tak mungkin punya hati. Tapi ternyata, ia hanya sangat terampil menyembunyikannya. Dia memalingkan wajah, tak ingin melihatnya lebih jauh. Trevin tidak memaksanya. Pemandangan seperti ini bukan yang dia inginkan, tapi dia tidak punya pilihan. Aku sudah bicara dengan dokter. Kondisimu sudah cukup stabil. Proses pemulangan akan segera selesai. Aku akan mengantarmu pulang. Setelah itu akan ada dokter keluarga yang merawatmu. Kau bisa beristirahat dengan tenang, ujar Trevin. Kalila menunduk dan mencibir. Tak ingin bersantai sedikit pun, dia langsung menanggapinya dengan nada menyindir. Tuan Hun benar-benar efisien. Kalau bisa mengancamku lebih cepat, mungkin aku sudah dibawa pergi sejak lama. Apapun yang kau katakan, kau memang pintar dan tahu segalanya, balas Trevin ringan sebelum pergi. Setelah dia keluar, Kalila segera menelepon Eloise dan menceritakan semuanya. Eloise terdengar sangat cemas. Kalau memang tidak bisa diatasi, aku akan cari orang untuk menyelamatkan Nathan dan membawa kalian kabur. Kalila tersenyum pahit. Kau pikir Trevin sebodoh itu? Dia pasti menyembunyikan Nathan di tempat yang tidak bisa ditemukan siapapun. Jangan khawatir, memang dari awal aku berencana untuk mendekatinya. Kalila, kau yakin ini akan baik-baik saja? Eloise jelas tak setuju. Trevin tidak akan menyakitiku. Kalau aku butuh bantuanmu, aku akan bilang. Untuk saat ini, lebih baik kau tetap di tempatmu. Jangan khawatirkan aku, ujar Kalila tegas. Eloise tahu Kalila tak ingin dirinya ikut terlibat lebih dalam, jadi dengan berat hati ia menyetujui. Baiklah, tapi hati-hati. Kalau butuh sesuatu, langsung hubungi aku. Setelah menutup telepon, Kalila menarik napas panjang. Dengan karakter Trevin yang licik dan hati-hati, dia harus sangat waspada. Dia tahu, mustahil orang lain bisa mengambil Nathan darinya. Trevin pasti sadar, tanpa Nathan, Kalila tidak akan tunduk padanya. Kalila menyesal, jika nanti Nathan tahu ayahnya adalah Trevin, pria yang menjadikannya alat untuk mengancam ibunya, anak itu pasti sangat terluka. Apalagi Nathan tak pernah jauh darinya sejak lahir. Dan sekarang, semua ini terjadi karena dirinya. Tak lama kemudian, Trevin kembali dan membawa Kalila keluar dari rumah sakit. Di dalam mobil, Kalila menatap jendela, hatinya dipenuhi rasa campur aduk. Trevin masih sama seperti 5 tahun lalu, keras kepala dan mendominasi. Dia tetap menggunakan cara yang sama untuk memaksanya. Kalila menggenggam ujung bajunya, mencoba menenangkan diri. Trevin melirik ke arahnya, tapi tak mengatakan apa-apa. Ia tahu perasaannya, dan dia sudah mempersiapkan rumah, mengganti semua barang lama yang dulu pernah digunakan Kalila. Sesampainya di rumah besar bergaya kastil itu, Kalila menatap bangunan itu dengan dingin. Dulu dia pernah diusir dari sana. Kini dia kembali bukan karena diterima, tetapi karena terpaksa. Ia tak bisa marah, tidak pada Trevin, tidak pada dirinya sendiri, bahkan tidak pada rencana yang ia buat. Perasaan bahwa dia harus menerima semuanya tanpa bisa menolak benar-benar membuatnya sesak. Dia pikir setelah lama menghilang, saat kembali dia bisa bersikap biasa saja. Tapi kenyataannya justru semakin membuatnya tak nyaman. Trevin keluar dari mobil lalu berdiri di samping Kalila. Ia merasakan kegelisahan wanita itu, tapi hanya bisa berdiri diam di sisinya.